Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda, NIM 2019 060035. Perkenalkan, nama saya Mita Puspitasari dari kelas akuntansi pagi, NIM 2019 060014. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pajak penghasilan pasal 21. Konsep dasar PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh pasal 21. 1. Memberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri. Pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 3. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang biasa disebut Jamsostek, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 5. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenan dengan suatu kegiatan. Kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, yang prinsipnya bahwa semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Untuk orang atau badan yang tidak bertempat, tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, mempunyai kewajiban pajak subjektif jika mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Kewajiban pajak subjektif ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri, dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 2. Untuk subjek pajak badan dalam negeri, dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. 3. Untuk subjek pajak luar negeri berupa BUT. 4. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. 5. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau diusahakan oleh pemerintah, yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21, yaitu 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi biaya siswa. 2. Penerimaan dalam bentuk anura dan kenikmatan kecuali penerimaan dalam bentuk natural sebagaimana dimaksud PMK 252 tahun 2008 pasal 5 ayat 2. 3. Iuran
pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaraan yang dibayar oleh pemberi kerja. Baiklah, pengertian penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur. Penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja termasuk uang lembur. 2. Pengertian penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur yang diterima sekali dalam setahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, periode tunjangan hari raya atau THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. 3. Penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. 4. Penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggaraan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak atau PKP bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Tarif pajak. Lapis penghasilan 0 sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%, 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%, 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%, kurang lebih besar dari 500 juta, tarif pajaknya 30%. Baiklah, saya di sini akan memberikan contoh bagaimana perhitungan PPh pasal 21, yaitu contohnya Ahmad Zakaria pada tahun 2019 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta dan membayar iuran pensiunnya sebesar 100 juta. Ahmad Zakaria menikah tetapi belum mempunyai anak. Nah, jadi jawabannya ialah gaji sebulannya ialah sebesar 10 juta rupiah. Pengurangan biaya jabatannya ialah 500.000 rupiah. Sedangkan iuran pensiunnya ialah 100.000 rupiah. Jadi jumlah pengurangan dari biaya jabatan dan iuran pensiun ditambah 500.000 rupiah ditambah 100.000 rupiah menjadi 600.000 rupiah. Jadi jumlah pengurangannya tadi adalah 600.000 rupiah. Sedangkan penghasilan neto sebulannya ialah 10 juta dikurang 600.000 rupiah menjadi 9.400.000 rupiah. Sedangkan penghasilan neto setahunnya ialah 112.800.000 rupiah. Sedangkan PTKP setahun WP sendirinya ialah 54 juta
54 juta. Sedangkan status kawinnya ialah 4.500.000 rupiah. Sedangkan jumlah setahun PTKP-nya ialah 58.500.000 rupiah. Sedangkan penghasilan neto pajak setahunnya ialah 112.800.000 rupiah dikurang jumlah setahun PTKP tadi yang 58.500.000 tadi. Nah, dikurang dengan penghasilan kena pajak setahun tadi, jadi hasilnya 54.300.000 rupiah. Sedangkan PPh pasal 21 yang terutang, ini yang terutang ialah 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000 rupiah. Sedangkan yang 15% dikali 4.300.000 rupiah menjadi 645.000 rupiah. Sedangkan PPh pasal 21 ialah PPh pasal 21 terutang selama 1 tahun ialah 3.145.000. Sedangkan PPh pasal 21 selama setahun ialah 3.145.000 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena setahun itu adalah 12 bulan. Dan hasilnya 262.800. Dan itulah hasilnya. Itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.